Pokoknya terangkan menurut otak kamu. Paling-paling ujung-ujungnya kayaknya itu dipangku oleh jin, jinnya terbang, jadi pesawatnya bisa terbang. Gitu kan kesimpulannya salah. Untuk bisa memahami kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang, kita harus menguasai ilmu tentang teknologi penerbangan, teknologi pesawat terbang. Baru setelah menguasai itu kita bisa menjelaskan, bahkan mungkin bisa bikin. Tapi kalau tidak menguasai ilmunya, dipaksa otak kita yang kosong dari ilmu menjelaskan, memahami pesawat kenapa bisa terbang, nggak akan bisa. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Walhasil solusi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia ketika berselisih dalam hal memahami Quran Sunnah, solusinya adalah tanya kepada ahlinya. Dalam masalah ini semua orang pasti sepakat. Jangan tanya kepada orang bodoh. Timbul pertanyaan berikutnya, siapa orang yang ahli tentang Quran dan Sunnah? Ini juga harus disepakati. Kalau tidak disepakati ya tetap beda. Apakah yang paling ahli tentang Quran Sunnah itu kaum filosof, ahli filsafat? Wah, bukan. Mereka nggak ngerti apa-apa tentang Quran Sunnah. Yang pasti disepakati adalah orang yang paling faham tentang Quran Sunnah pertama Rasulullah SAW. Pasti sepakat itu. Kalau ada orang yang menyatakan enggak, bukan Rasul yang paling faham, orang itu gila. Pasti semua orang sepakat. Yang kedua, setelah Rasul SAW siapa? Pasti siapa? Para sahabatnya. Kenapa Rasul SAW paling faham? Sebab beliau langsung dibimbing oleh wahyu. Ayat itu turun kepada beliau, dan pemahaman serta pengamalannya dibimbing oleh wahyu, sehingga pasti benar. Mustahil Nabi salah dalam menyampaikan dan menjelaskan serta mengamalkan Quran Sunnah. Tidak mungkin salah. Siapa orang yang punya anggapan Nabi ada kekeliruan, kesalahan dalam menyampaikan Quran Sunnah, memahami, menjelaskan dan mengamalkannya, orang itu bisa keluar dari Islam. Jadi pasti benar. Terus kenapa orang kedua yang paling paham tentang Quran Sunnah adalah para sahabatnya? Secara logika juga pasti semua orang menerima. Karena para sahabatlah orang yang langsung melihat turunnya wahyu, langsung melihat bagaimana wahyu itu diamalkan oleh Rasul SAW, dan langsung mereka ikut mengamalkan bersama-sama dengan pengawasan langsung dari Rasul SAW. Yang apabila ada sahabat yang salah atau keliru dalam memahami dan mengamalkannya, langsung dikoreksi, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamnal ilma, ta'allamnal Qur'an, fazadna imanan. Kami belajar ilmu, caranya kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Belajarnya atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masih kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamnal Qur'an asyra ayat, lam nujawiz hunna hatta na'rifa ma'aniyahunna wa na'mala bihinna jami'an. Kami belajar Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat pertama ini kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama. Jadi dihafal, difahami dengan pemahaman yang benar atas bimbingan Rasul SAW, diamalkan bersama-sama atas pengawasan Rasul SAW, lalu berpindah kepada ayat yang lain. Begitu dan begitu seterusnya. Oleh karena itu lihat syarah Muqaddimah fi Ushul Tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyatakan
bahwa zaman sahabat, ya, hafalan mereka terhadap Al-Quran adalah cermin dari ilmu mereka. Apa yang dihafal pasti mereka sudah paham isinya, dan ilmu mereka cermin atau gambaran dari amal mereka. Kalau suatu ayat sudah mereka hafal, pasti mereka paham, dan apa yang mereka paham pasti mereka sudah amalkan. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau ada di antara kami yang hafal 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, jalla fi a'yuna, dia itu mulia banget dalam pandangan kami. Kenapa? Kalau orang hafal 3 surat tersebut, pasti dijamin faham isinya dengan pemahaman yang benar, dan pasti sudah diamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Kalau zaman dahulu begitu, orang berilmu itu menggambarkan amalnya. Ilmunya pasti sudah diaplikasikan, pasti sudah diamalkan, dan itu terus terjaga secara turun-temurun sampai ke level para ulama tabi'un tabi'in. Apa yang sudah dihafal oleh para ulama, apalagi dituliskan oleh mereka dalam kitab-kitabnya, itu semua sudah diamalkan dalam kesehariannya. Bayangkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan imam-imam ahli hadis lainnya yang hafal jutaan hadis, itu mencerminkan amal mereka. Semua hadis yang mereka tulis itu sudah mereka amalkan dalam kehidupan keseharian mereka. Makanya pantas wibawa para ulama demikian tinggi. Karena apa? Karena bukan sekedar mereka tinggi dalam hal ilmu, tapi juga tinggi dalam hal amal. Bukan sekedar tidak tertandingi dalam hal ilmu, tapi juga tak tertandingi dalam hal amal. Makanya kewibawaan mereka sangat tinggi di hadapan umatnya, di hadapan murid-muridnya, di hadapan seluruh manusia. Tidak sekedar ditaati, diagungkan oleh bangsa manusia, bahkan juga bangsa jin. Ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada orang yang kesurupan, diruqyah oleh orang nggak sembuh-sembuh. Lalu orang minta bantuan, minta tolong kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, nih bawa sendal saya, pukul sama sendal saya. Dibawa, dipakai itu sendal. Baru mendengar suara langkah sendal Imam Ahmad, si jin itu kabur. Padahal sendalnya dipakai oleh orang lain. Takut dia. Setelah Imam Ahmad wafat, orang itu kesurupan lagi, dan jin itu jin yang dulu. Diruqyah begini begitu nggak sembuh-sembuh. Orang-orang itu dulu juga takut sama sendal Imam Ahmad. Dibawa sendal Imam Ahmad, dipakai keloprak. Berharap si jin itu kabur lagi. Ternyata enggak. Dipukulkan, malah ketawa. Emangnya saya takut sama sendalnya? Bukan, saya takut kepada Imam Ahmadnya. Seandainya dulu Imam Ahmad mengusir saya dari negeri ini, saya akan keluar. Karena Allah menyuruh saya taat kepada orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla. Baru sendalnya itu sudah ditakuti, apalagi orangnya. Tidak hanya di hadapan manusia, bahkan di hadapan bangsa jin. Mereka sangat takut dan segan kepada manusia sekali berimam Ahmad karena ilmu dan amalnya. Oleh karena itulah, maka para sahabat tidak diragukan lagi sebagai orang-orang yang paling faham tentang Quran dan Sunnah dibanding yang lainnya. Karena mereka orang-orang yang langsung menyaksikan pengamalan Quran Sunnah, langsung bertanya bila tidak faham, langsung dikoreksi apabila ada kesalahan, dan mereka
ikut pula mengamalkan seluruh Quran Sunnah itu bersama-sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah heran apabila para sahabat oleh Allah Azza wa Jalla direkomendasi sebagai manusia terbaik dan umat terbaik dibanding dengan manusia di generasi manapun, baik dulu, sekarang ataupun yang akan datang. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Siapa yang dimaksud kalian dalam ayat ini? Tentu saja kaum muslimin ketika ayat ini turun. Siapa? Ya para sahabat. Nggak ada kaum muslimin lain selain sahabat ketika ayat ini turun. Kalian sebaik-baik umat. Yang dimaksud kalian di sini para sahabat, bukan seluruh umat Islam. Kalau dulu kalian sebaik-baik umat itu pantas mereka menjadi terbaik dalam segala hal, dalam segala segi. Kalau umat Islam sekarang terbaik dari segi apanya dibanding selain muslim? Dari segi kedisiplinan buruk, kalah oleh orang-orang kafir gitu ya. Dari segi umpamanya apalagi kebersihan, kalah jauh dibanding orang-orang kafir gitu ya. Dari segi umpamanya kerajinan di dalam menuntut ilmu-ilmu yang dibutuhkan, kalah jauh juga gitu ya. Terbaik dari segi apanya kaum muslimin sekarang? Kalau kaum muslimin dulu ya bisa dibanggakan dalam segala hal. Ditambah dengan pernyataan Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan khairun nas qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang satu generasi dengan aku. Siapa? Para sahabat. Oleh karena itulah para sahabat disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan umat terbaik. Oleh Nabi disebut manusia terbaik. Karena apa? Karena keislaman mereka benar, baik dari segi pemahaman mereka tentang Quran Sunnah, akidah mereka tentang Quran Sunnah, pengamalan mereka tentang Quran Sunnah, dan dakwah mereka tentang Quran Sunnah. Karena benar, maka Allah angkat derajat mereka ke tingkat yang paling tinggi sesuai dengan janji dari Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan memuliakan, mengangkat derajat satu kaum karena kitab Al-Quran ini, dan Allah akan menghinakan kaum lain juga karena kitab Al-Quran ini. Kata Imam An-Nawawi, kaum yang akan dimuliakan dengan Al-Quran lah kaum yang memuliakan Quran. Memuliakan Quran bukan disimpan di atas kepala, tapi memuliakan Quran maknanya Quran dipelajari, dibaca, difahami, diaplikasikan, diyakini dan didakwahkan, diperjuangkan, dibela mati-matian dengan seluruh jiwa raganya. Itu cara muliakan Quran, maka dia akan dimuliakan. Orang yang dihinakan oleh Allah karena Al-Quran karena dia cuek kepada Quran, tidak dipelajari, tidak dibaca, tidak difahami dengan pemahaman yang benar, sekali memahami keliru lagi. Wah, orang itu akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukti bahwa para sahabat pemahamannya benar dibuktikan oleh firman Allah yang menyatakan bahwa mereka umat terbaik. Rasul SAW menyatakan mereka manusia terbaik, dan itu menunjukkan bukti kebenaran dari pemahaman mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lah orang yang paling ahli tentang Quran setelah Rasul SAW, dan juga hadisnya. Tidak ada orang yang lebih ahli dari mereka tentang Quran Sunnah. Bukti lain bahwa pemahaman mereka tentang Quran Sunnah adalah benar, adanya jaminan dari Allah Azza wa Jalla bahwa mereka itu
diridhoi oleh Allah dan dijanjikan